Tiba-tiba tegangan PLN masuk. 3, 2, 1. Nah, lihat kan? Jadi instalasi rumah tetap menyala walaupun ada kedipan sedikit karena ada perpindahan dari genset ke PLN. Maka sekarang yang nyaplay lagi yaitu yang PLN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel teknik listrik. Di video kali ini saya akan membahas tentang rangkaian ATS sederhana atau rangkaian Automatic Transfer Switch. Di sini saya hanya memakai dua buah relay, yaitu relay ini. Ini adalah relay 220 volt, bisa juga dengan 28 volt DC. Di sini saya memakai relay yang tipe MK2P. Ini untuk kontaknya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Bagi yang belum tahu silahkan ditonton. Oke, kita lanjut aja. Kemarin saya membahas tentang rangkaian ATS, tapi hanya menggunakan satu buah relay. Sekarang saya akan menggunakan dua buah relay. Naik ke tingkat selanjutnya ya, atau ke tahap selanjutnya. Jadi kemarin satu relay aja, sekarang menggunakan dua relay. Oke, di sini ada terminal blok, ini juga ada terminal blok. Terminal blok ini berfungsi sebagai inputan dari PLN dan genset. Di sini saya gunakan untuk inputan dari PLN. Dan di sini saya gunakan untuk inputan dari genset. Berhubung di sini hanya simulasi, jadi untuk kabel inputannya gak apa-apa ya, yang warna merah, yang penting teman-teman paham ya. Oke. Untuk ini adalah pinnya yang 8 pin atau kakinya si relay 220 volt, sama ini juga adalah kakinya si relay, dan ini adalah terminal blok khusus untuk output ke instalasi rumah. Jadi saya contohkan untuk instalasi rumahnya itu menggunakan lampu. Jadi ketika lampu nyala maka instalasi rumahnya dianggap nyala. Oke, langsung aja supaya teman-teman paham untuk cara pemasangan kabelnya gimana. Oke, untuk yang pertama saya akan memasang dulu untuk pengkabelan di area PLN. Nah, ini kan tadi yang dari PLN ya, inputannya. Kabelnya udah saya siapkan. Jadi untuk yang pertama itu, ini contohnya adalah pasa, ini adalah netral. Jadi dari pasa ini kita masukkan ke relay PLN yang nomor 2 atau ke koilnya. Kita pasangkan. Oke, sudah saya pasangkan, yaitu dari pasa yang PLN masuk ke nomor 2 yang relay. Selanjutnya ini kan netral nih. Netralnya kita masukkan ke nomor 7 si relay PLN ini. Oke, kita pasang. Ini adalah kabel yang warna biru, netralnya yang dari PLN. Kita pasang. Oke, sudah saya pasang, yaitu dari netralnya PLN masuk ke nomor 7 relay 220 volt. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pemasangan ke instalasi rumahnya, yaitu dari mana? Teman-teman pasti udah pada tahu ya, untuk instalasi rumah ini pasti perlu yang namanya pasa dan netral. Di sini untuk relay ini saya menggunakan NO, yaitu 1 dan 3. Jadi ketika nanti relaynya kontak, maka di sini akan mengalir arus atau tegangan ke instalasi rumah. Nah, yang ngalir ini dipasangnya harus yang pasa. Berhubung satu ini adalah common, yaitu membutuhkan pasa agar nanti mengalirkan ke instalasi rumah, maka dari nomor 2 ini harus dijemperkan ke nomor 1. Kita langsung pasang aja, nanti saya akan jelaskan untuk detailnya. Kita pasangkan dulu ya, dari 2 ke 1. Lihat. Oke, sudah saya pasang. Dari 2 ke 1. 1 ini adalah common. Jadi lihat, dari pasa masuk ke 2, masuk lagi ke 1, ke common. Dan saya akan pasang dari 3 ke instalasi rumah. Yang dimana 3 ini adalah NO. Jadi ketika nanti kontak relaynya kerja, maka 1 dan 3 akan menyambung sehingga mengalirkan tegangan ke sini ke 3, dan dari 3 ngalir ke instalasi rumah. Maka nanti instalasi rumah akan menyala. Nah, gitu ya secara detailnya. Oke, sekarang saya pasang dulu untuk instalasi rumahnya. Sudah saya siapkan untuk kabelnya. Lihat.
Dipasangnya harus dari nomor 3 ya, yaitu yang NO. Nomor 3, lihat. Nomor 3 masuk ke fasa yang instalasi rumah. Oke, fasanya sudah tersambung. Berhubung instalasi rumah itu kan butuh yang namanya 0 atau netral. Maka di sini saya akan pasang netralnya. Lihat ngambilnya dari mana. Nah, netral dari PLN itu bisa ngambil dari netral sini langsung, atau bisa di jumper dari sini langsung. Silahkan, sama aja kan jalurnya. Lihat, saya akan pasang dari sini masuk ke instalasi rumah. Kita pasang dulu, lihat. Kita sambungkan aja di sini. Oke, yang ke instalasi rumah sudah dipasang. Saya ngambilnya dari jalur pusatnya langsung ya di sini, atau bisa ngambil juga dari sini, silahkan. Supaya lurus saja, saya ngambilnya dari sini, langsung ke instalasi rumah. Oke, nah untuk yang ke rangkaian PLN sudah selesai. Selanjutnya saya akan memasang dari jalur genset, yaitu yang ini. Oke, langsung aja kita pasang untuk kabelnya. Nah, untuk yang dari genset, kita harus ngambil dari inputan ini. Ini kan dari genset, yaitu yang pasanya nih, contohnya ya. Dari sini tuh harus ngambilnya dari NC ya, jangan salah. Dari NC yang nomor 8. Yang 8 ini ya, ke common-nya dulu. Common yang NC relay PLN. Kita pasangkan dari fasa sini, masuk ke relay PLN yang nomor 8. Harus yang NC ya. NC itu yang mana? NC itu yang 8 sama 5. Oke, kita pasang dulu, nanti saya jelaskan untuk secara detailnya. Saya siapkan kabelnya, lihat. Lihat, dari nomor 8 sini yang common masuk ke fasa yang genset. Fasa yang genset ya, masuk ke 8 yang common relay PLN ya, jangan salah. Untuk outputnya yang relay PLN ini kita wajib keluarnya dari NC. Kenapa harus dari NC? Ntar saya jelaskan. Kita pasang dulu kabelnya. NC di sini yaitu yang nomor 5. Berarti nanti 8 sama 5 ini kondisi awal kayak gininya tuh sudah tersambung. Maka dari 5 masuk ke nomor 2 relay genset. Kita pasang dulu. Lihat. Oke. Untuk dari nomor 5 ini masuk ke nomor 2 yang relay genset. Selanjutnya kita pasang yang nolnya relay ini. Relay genset dari inputan genset. Oke, kita pasang dulu. Oke, sudah saya pasang nih. Maka saya akan jelaskan lagi, lihat. Jadi kenapa dari fasa genset ini masuknya ke 8 relay dan masuknya ke NC, keluarannya masuk ke coil yang relay genset. Karena kan agar supaya nanti ketika relay PLN ini yang kerja, maka si genset ini, relay genset akan aman. Atau sistemnya yang dinamakan sama dengan sistem interlock. Jadi walaupun si PLN ini lagi nyala, ini akan mati. Karena tadi masuknya ke NC. Jadi ketika si relay ini bekerja, relay NC tadi yang kontaknya akan tidak terkontak lagi, berubah menjadi open. Maka di sini akan diputus tegangannya sehingga masuk ke relay yang genset ini tidak akan masuk. Lihat, walaupun genset ini menyala, maka di sini akan tertahan di 8 common ini karena masuknya ke NC. Dan relay genset pun tidak akan bekerja. Ini adalah sistem interlock atau pengamannya.
Kalau misalnya ini disimpan di NO, maka nanti akan bentrok atau trip lah istilahnya mah. Bisa-bisa nanti genset sama PLN-nya meletup ya. Kalau di sini dimasukkan ke NO. Saya masukkan ke NC ya, supaya pengamannya. Ingat, di sini jangan sampai salah karena ini adalah pengaman utamanya. Oke. Untuk selanjutnya kita akan memasang ke instalasi rumah yang dari gensetnya. Untuk pasa yang dari genset, saya sarankan langsung aja dari pusatnya ini. Di pusatnya pasa genset masuk langsung ke nomor 1 ini yang common. Oke. Alasannya nanti saya jelaskan lagi. Kita pasang dulu aja. Oke, sudah terpasang. Dari pasa genset masuk ke nomor 1 common. Selanjutnya untuk outputnya masuk ke instalasi rumah, yaitu yang ke NO nya ya. Jadi 1 dan 3 ini adalah NO. Dari 3 masuk ke instalasi rumah. Kita pasang dulu, lihat. Oke, dari pasa genset masuknya yaitu ke NO. Dari 1 ke 3. 3 ini masuk ke instalasi rumah. Selanjutnya untuk netralnya si genset, dimana kita pasangkan dari netral langsung genset masuk ke instalasi rumah. Kita pasang dulu, saya jelaskan nanti detailnya. Lihat. Oke, untuk jalur genset sudah selesai. Untuk rangkaiannya, kontrolnya sudah selesai. Jadi saya jelaskan lagi kenapa ini harus dari pasa langsung kontak masuk ke nomor 1 dan nomor 3 masuk ke instalasi rumah. Jadi ketika nanti relay gensetnya ini bekerja, maka 1 dan 3 ini NO akan menyambung. Ketika menyambung, nanti tegangannya akan ngalir masuk ke instalasi rumah. Begitupun juga langsung dari netralnya dari sini. Bisa ngambil dari sini, bisa ngambil dari sini. Silahkan aja ya. Nah, jadi kalau misalkan di sini di jumper, kayak ini sama nih di jumper, nanti si bebannya instalasi rumah ini akan melalui sini juga. Tidak disarankan ya. Jadi nanti ini juga akan menerima bebannya dari instalasi rumah. Mending langsung dari sini aja. Kalau dari sini maka nanti langsung bebannya hanya ini aja, mencakup ini aja. Jadi si yang ngambil tadi dari genset ini, yaitu yang NC-nya relay PLN, hanya cukup untuk beban relay ini aja. Jangan sampai dua-duanya masuk beban ke instalasi rumah. Jangan sampai salah untuk pemasangan yang NC ini. Harus di NC yang dari genset ini. Oke? Untuk sekarang saya akan memasang indikator dulu supaya nanti gampang untuk mengetahui indikator mana yang nyala, PLN atau genset. Saya akan pasang dulu yang dari genset, lihat. Ini untuk indikatornya yang warna merah, yaitu yang dari genset. Nah, saya akan pasangkan untuk indikator ini dari NO yang kedua, yaitu yang 8 sama 6 masuk ke indikator ini. Oke, berhubung 8 ini butuh common atau butuh pasa, maka di sini tinggal di jumperan aja nih dari 1 ke 8 buat menyalakan nanti indikator ini. Bisa dari sini langsung atau di jumper. Saya di jumper aja ya. Kan saya pasang jumper dulu. Oke, udah saya pasang. Jadi untuk menyalakan si indikator ini nanti membutuhkan pasa yang dari common, yaitu yang dari nomor 8. Nah, di sini dari nomor 6 ini outputnya yaitu yang NO, maka masuk ke indikator lampu ini. Kita pasang dulu nih, lihat. Indikator lampu ini kan butuh yang namanya netral. Kita jumperin aja di sini, sambungin aja langsung. Oke? Pasti paham lah teman-teman. Kita sambung aja. Oke, yang indikator untuk yang genset sudah saya pasang. Untuk selanjutnya, indikator yang PLN. Indikator yang PLN yaitu pelot lampnya kita pasang di
langsung aja di inputan sini. Oke, kita pasang aja, lihat. Untuk netralnya kita gabungkan aja. Untuk pasanya kita jumperkan di sini aja. Bisa dari sini ya, atau bisa dari sini. Oke. Kita pasang, sambung sini aja. Oke, untuk pemasangan indikator lampu sudah selesai. Untuk rangkaian kontrol pun sudah selesai. Maka di sini saya akan coba untuk cara kerjanya kayak gimana. Lihat, sebelum itu saya akan pasang dulu untuk relaynya ya. Ini adalah relaynya. Saya akan pasang. Saya akan pasang juga untuk relay gensetnya, lihat. Oke, untuk relay genset sudah terpasang. Maka di sini saya akan coba untuk rangkaiannya kayak gimana. Di sini contohnya untuk PLN-nya sudah masuk ya. Lihat, untuk PLN sudah masuk. Maka untuk indikator lampunya menyala, lihat, relay pun akan kerja. Nah, di sini untuk instalasi rumah maka nanti akan menyala. Berhubung di sini saya belum jumper untuk ke instalasi rumahnya, maka di sini belum nyala. Ini hanya untuk mempersiapkan PLN tegangan masuk, yaitu lampu hijau menyala. Kita lepas lagi. Oke, sekarang saya akan menjumper dulu di sini nih, supaya nanti sama outputnya ke instalasi rumah. Sudah saya jumper, lihat, sudah saya siapkan dari pasa ke pasa, dari netral ke netral. Kita pasang dulu, lihat, pasa ke pasa dan netral ke netral yang ini. Oke, sudah dipasang dari pasa ke pasa, dari netral ke netral. Maka di sini outputnya sama, yaitu ke instalasi rumah. Oke, saya akan coba untuk mensimulasikan atau mempraktekkan gimana cara kerjanya. Di sini untuk tegangan PLN sudah masuk. Lihat, 321. Nah, ketika tegangan PLN masuk, lihat tegangan PLN kan sudah masuk nih. Maka ke instalasi rumahnya menyala. Lihat lampu hijau ini kan menyala, maka relay ini akan bekerja. Sehingga sekarang supply-nya yaitu dari PLN atau dari sini, dari PLN, oke? Nah, sekarang tiba-tiba untuk tegangan dari PLN hilang dan apa yang terjadi? Lihat. Nah, ketika PLN tegangannya hilang, maka indikator ini yang dari genset menyala dan instalasi rumah menyala. Jadi walaupun PLN mati tegangannya, maka akan disuplai dari genset sehingga instalasi rumah tetap menyala. Walaupun di sini ada kedipan sedikit, tidak apa-apa karena perpindahan dari PLN ke genset. Akan tetapi, jika tegangan PLN ini sudah menyala, tiba-tiba menyala, istilahnya mah tiba-tiba ini menyala ya yang dari PLN-nya, maka si genset ini akan langsung mati, si relaynya ini akan langsung mati dan akan disuplai lagi dari PLN. Oke, kita coba lihat. Tiba-tiba tegangan PLN masuk 321. Nah, lihat kan? Jadi ke instalasi rumah tetap menyala walaupun ada kedipan sedikit karena ada perpindahan dari genset ke PLN. Maka sekarang yang nyuplai lagi yaitu yang PLN. Lihat indikatornya, yang PLN sudah menyala lagi. Tegangannya sudah ada, maka relaynya ini akan bekerja, ini akan mati, indikator pun mati. Oke, akan coba saya praktekkan sekali lagi. Lihat, tiba-tiba untuk tegangan PLN mati, maka gensetnya akan langsung menyala 321. Nah, ini tadi berkedip sedikit karena ada perpindahan dari PLN ke genset dan tegangan dari genset menyala. Lihat, ini sudah menyala. Maka yang kerja adalah relay yang genset. Dan tiba-tiba tegangan PLN sudah masuk kembali, maka si gensetnya akan langsung mati atau relay yang ini akan langsung mati. Oke, 321 saya coba. Nah, tegangan PLN sudah masuk. Berarti relaynya kerja yang ini dan sekarang supply ke instalasi rumah yang ini yaitu dari
PLN. Oke, jadi segitu ya untuk cara kerjanya sama cara pemasangan kabelnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham dengan rangkaian yang kayak gini. Saya menjelaskannya secara rakyat ya. Secara rakyat saya jelasinnya karena banyak kode-kodenya sebenarnya yang bikin bingung. Tapi kalau kayak gini mudah-mudahan teman-teman bisa paham, oke? Hanya segitu aja untuk cara kerja rangkaian ATS sederhana dengan menggunakan dua buah relay. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang belum paham, silahkan komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.